Ikan koi merupakan jenis ikan mas yang berasal dari Jepang. Ikan ini memiliki corak indah, bentuk tubuh yang ideal, dan beragam. Oleh karena itu, ikan koi memiliki nilai ekonomis tinggi baik di pasar nasional maupun internasional. Dalam pemeliharaan ikan koi, air yang bersih sangat diperlukan agar ikan koi dapat hidup dengan baik. Namun, air bersih di sini bukanlah asal air bersih. Ada beberapa parameter yang harus diperhitungkan seperti suhu, pH, dan TDS. Semuanya itu dikalkulasi hingga muncullah hasil kalkulasi tersebut berupa kualitas air, apakah air itu baik, sedang, buruk, ataupun sangat buruk. Namun, susah bukan? Hanya untuk mengetahui air benar-benar bersih atau tidak, kita harus menghitung kualitas air dengan susah payah. Sangat boros waktu, tenaga, dan pikiran. Tapi Anda jangan khawatir, sekarang sudah ada aplikasi Mizu Koi. Mizu Koi adalah sebuah aplikasi berbasis website yang berfungsi untuk menentukan kualitas air sebagai media hidup ikan koi berdasarkan suhu, pH, dan TDS dengan menggunakan metode Fuzzy Tsukamoto. Dengan aplikasi ini, Anda tidak perlu repot-repot untuk menghitung kualitas air dengan susah payah lagi. Cukup masukkan parameter yang diminta, maka sistem akan menghitungkannya untuk Anda. Ini adalah tampilan awal dari website user Mizu Koi. Ada beberapa parameter yang kita gunakan, yaitu parameter suhu, pH, dan TDS. Jika kita klik detail di suhu misal, ini akan menampilkan fungsi keanggotaan dari parameter suhu tersebut menggunakan kurva trapesium. Setelah itu di bawah juga ada beberapa rumus yang kita gunakan dalam perhitungan di website ini. Sama halnya juga dengan pH, fungsi keanggotaan dari kurva trapesium juga rumus yang digunakan. Untuk TDS pun sama, ada kurva trapesium dan rumus yang kita gunakan. Setelah itu, jika kita pergi ke bawah, maka akan ditampilkan grade output yang akan menentukan apakah memiliki kualitas air yang baik, sedang, buruk, ataupun sangat buruk. Jika kita klik detail output, maka akan menampilkan grade A 0 sampai 200, sedangkan grade B ada di range 100 sampai 300. Di grade C ada di range 200 sampai 400, sedangkan grade D berada di range 300 sampai 500. Setelah itu kita akan pergi ke bawah, kita menggunakan 64 rule yang digunakan di dalam sistem ini. Semuanya dikalkulasikan seperti itu hingga ke rule yang ke-64. Sekarang kita lanjut ke menu input. Nah, menu input di sini adalah proses perhitungan yang bisa kita lakukan di website ini. Tinggal kita masukkan parameter suhu, pH, dan TDS-nya di kolom yang sudah disediakan, lalu klik hitung, maka sistem akan menghitungkannya untuk Anda. Contoh, jika saya memasukkan suhu sebesar 24 derajat Celcius dan pH-nya sekitar 7, sedangkan TDS saya masukkan nilai 285, maka jika kita klik hitung di sini akan menampilkan jumlah grade-nya adalah A, hasil perhitungannya adalah 148. Setelah itu kita akan mencoba menghitung kembali. Sini misal kita inputkan suhu 20, untuk pH-nya adalah 6, TDS-nya 300, maka jika kita klik hitung maka akan ketemu grade B dengan hasil perhitungan 200. Begitupun seterusnya, kita juga bisa menekan tombol reset untuk mengklirkan semua hasil hitungan dan inputnya di sini. Setelah itu kita lanjut ke menu riwayat. Riwayat di sini adalah menyimpan hasil perhitungan yang sudah kita lakukan di menu input tadi. Semuanya itu disimpan di sini. Setelah itu untuk menu profile adalah menu yang menyampaikan informasi tentang developer dari aplikasi ini. Ini adalah tampilan awal dari website admin Mizu Koi. Seperti biasa, untuk dapat masuk ke dalam sistem, kita harus memiliki yang namanya username dan password. Kita menggunakan dua akses untuk admin di sini, yaitu adalah admin biasa dan yang kedua adalah super admin.
Sekarang saya akan masuk menggunakan akun admin yang biasa dulu. Ini adalah tampilan awal saat kita masuk sebagai admin biasa di website admin Mizukoi. Untuk beranda, tidak jauh berbeda dengan yang ada di user. Terdapat 3 parameter, suhu, pH, dan TDS. Detail outputnya juga, dan ada rule yang digunakan. Kita langsung saja ke menu suhu. Suhu di sini berfungsi untuk menambah, mengubah, atau menghapus data suhu yang akan kita gunakan di perhitungan nanti. Jadi kalau misalnya kita klik tambah data di sini, kita pilih good dengan domain 12,5. Setelah itu kita klik tambah, maka data akan tertambahkan di sini. Untuk menghapusnya, kita tinggal klik hapus di sini, maka data sudah otomatis terdelete. Selanjutnya untuk tabel pH, sama seperti yang tadi, berisi data-data tentang pH yang akan kita gunakan di perhitungan tadi. Setelah itu, menu-menu yang dapat kita gunakan adalah tambah data, edit data, dan hapus. Setelah itu kita pergi ke menu TDS, tidak jauh berbeda dari yang sebelumnya, berisi data-data TDS yang akan kita gunakan di perhitungan nanti. Terdapat tambah data di sini, edit data, dan juga hapus data. Setelah itu kita pergi ke tabel rule. Tabel rule adalah tabel yang berisi tentang peraturan yang akan kita gunakan di perhitungan nanti. Lagi-lagi, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan di sini. Kita bisa menambah data, rule-nya misal rule 65, suhu yang good, pH excellent, TDS very bad, grade D, lalu kita klik tambah. Maka data yang akan kita tambahkan tertambah di sini. Setelah itu untuk menghapus datanya, kita tinggal klik hapus di sini dan hapus. Maka data dari tabel rule ini akan terhapus. Setelah itu kita lanjut ke menu riwayat. Menu riwayat di sini sama seperti yang di tabel user, menampilkan hasil perhitungan yang sudah dilakukan di website user tadi. Cuman perbedaannya di sini adalah kita bisa mengelola datanya di sini. Kita dapat menghapus atau menghapus semuanya. Contoh, jika kita ingin menghapus salah satu, tinggal klik saja hapus di sini, maka data akan terhapus. Atau jika kita ingin clear semuanya, ada tombol hapus semua di sini, maka data akan terhapus semua. Setelah itu untuk akun super admin, perbedaannya adalah di tabel admin di sini. Super admin bisa menambah admin baru atau menghapus admin yang sudah ada. Misal, kita akan menambahkan data admin baru di sini dengan nama Andy. Namanya juga Andy. Setelah itu passwordnya kita isi dengan 8 karakter lalu klik tambah. Maka data Andy akan masuk di sini. Untuk menghapusnya, kita tinggal klik hapus di sini dan data Andy sudah terhapus.